Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Leviani Boromaham dengan NIM 22331111086. Nah, jadi video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Desain Media Pembelajaran Berbasis AI. Nah, jadi video kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng atau cerita anak yang berjudul Kancil dan Gajah yang Baik Hati. Pada sore hari, ada seekor kancil yang senang berjalan-jalan di dekat hutan sambil bersenandung. Tiba-tiba, kancil merasa kehausan. Lalu, kancil melihat lubang yang berisi air. Ketika ia ingin meminum air, kancil terjatuh ke dalam lubang air itu karena kesombongannya sendiri. Sebelumnya, kancil tidak berpikir panjang. Bagaimana ya caranya kalau ia jatuh dan ingin naik kembali ke atas permukaan? Beberapa kali, kancil berusaha untuk memanjat dan keluar dari lubang, tetapi usahanya tidak berhasil sampai ke atas. Tolong, tolong, kancil pun berteriak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong. Tanpa disengaja, ada seekor gajah yang lewat dan mendengar teriakan sang kancil. Hei, siapa yang ada di lubang air sana? Aku, tolong aku, jawab kancil. Siapa kau? Tanya si gajah. Aku kancil sahabatmu. Tolong keluarkan aku dari sini. Kenapa kau ada di sini? Tanya gajah. Sesaat, kancil terdiam dan berpikir. Tolong bantu aku mengangkat ikan besar ini, ucap si kancil. Hah, yang benar kamu mendapatkan ikan? Tanya si gajah. Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah sana? Tanya gajah. Sebaiknya kamu langsung turun ke sini. Jika tidak cepat-cepat, maka ikan ini akan terlepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah sana, tapi bagaimana dia akan kembali ke atas permukaan nanti? Cil, mana ikan yang kamu dapatkan? Ada di sepasang kaki aku ini, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku keluar dari lubang air ini? Kini kancil pun terdiam. Dia tidak menyangka bahwa gajah akan berpikir seperti itu. Tidak seperti dirinya yang kehausan dan langsung terjun ke dalam lubang air itu, tanpa berpikir bagaimana akibatnya. Kau mau memanfaatkan aku ya, Cil? Kau mau menipuku dan mementingkan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil pun hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Tolong, gajah, tolong bantu aku. Gajah tidak mendengarkan teriakan sang kancil. Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama, kancil merasa kedinginan berada di lubang air itu. Hingga menjelang malam hari, teriakan permintaan tolong yang ia tidak dapat didengar oleh siapapun. Background lubang dekat hutan. Aduh, bagaimana jika aku mati kaku di dalam lubang ini? Dingin sekali, ucap si kancil. Lalu kancil pun berteriak dengan keras dan kencang. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang ada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu lagi demi kepentinganku lagi. Ketika kancil berucap kecuali, kancil pun sengaja mengecilkan suaranya, sehingga tidak didengar oleh siapapun. Tak disangka, tiba-tiba gajah muncul kembali ke tepi lubang air. Ternyata, gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil. Gajah hanya bersembunyi di tepian lubang, sehingga tidak terlihat oleh siapapun. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil pun terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi? Jawab pertanyaanku ini. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan yang kecil dan sering terancam oleh singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Jelas kancil. Oh begitu, sahut gajah. Sekarang, apakah kau sudah sadar dan berjanji untuk tidak akan lagi menipu, jahil dan iseng? Dan gajah meyakinkan sang kancil. Betul Pak Gajah, saya benar-benar berjanji, kata kancil. Baiklah, saya akan menolongmu, Cil. Lalu gajah pun mengeluhkan belalainya dan membantu kancil keluar dari lubang air tersebut. Ketika kancil sudah sampai di atas permukaan, kancil berkata, terima kasih gajah, saya berjanji tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Semenjak itu, kancil pun menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak pernah berpikir lagi untuk berbuat iseng seperti dulu yang ia pernah lakukan ke binatang-binatang lainnya. Nah, jadi teman-teman,
Dari cerita si kancil dan gajah yang baik hati ini, maka dapat hikmah yang dapat kita ambil, yaitu ajarkan anak untuk tidak membalas kebaikan dengan orang dengan kejahatan. Nah, sekian cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita dongeng ini dapat bermanfaat dan diterapkan oleh semua yang menonton. Terima kasih.